Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z. Ferry menyampaikan malam hari ini berjudul Injil yang Sejati. Banyak orang hanya memahami Injil sekedar kabar baik, tanpa memahami isi dan maksud kabar baik tersebut. Tentu pengertian baik harus dilihat dari perspektif atau sudut pandang Allah, bukan perspektif manapun. Untuk memahami yang baik menurut Allah, kita harus mengerti rencana Allah dalam proses keselamatan dalam Yesus Kristus. Kalau seseorang membangun pengertian baik sesuai dengan pikirannya sendiri, maka keselamatan dalam Yesus Kristus tidak akan pernah dialami dan tidak pernah dimiliki. Ini berarti gagal menerima kasih karunia. Dalam hal ini bisa dimengerti betapa pentingnya pengertian Injil yang benar. Menurut Allah, yang baik adalah keselamatan. Keselamatan bukan hanya terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Keselamatan adalah usaha Allah untuk memulihkan manusia agar segambar dengan dirinya atau sesuai dengan rancangannya semula. Injil adalah sarananya, sebab Injil adalah kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Kalau pengertian baik diukur dengan ukuran berkat jasmani, yaitu di mana kebutuhan jasmani terpenuhi, itu berarti orang tersebut tidak mengerti Injil yang benar. Kalau pikiran disesatkan, maka seluruh kehidupannya juga akan sesat. Sebab pikiran memainkan peranan yang penting dalam kehidupan seseorang, termasuk sikap hatinya. Pikiran yang salah membentuk sikap hati yang salah juga. Kalau seseorang tidak mengenal Injil yang benar, berarti ia tidak akan dapat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara benar. Menerima Yesus sebagai Juru Selamat berarti setelah mengakui korbannya di kayu salib, ia juga harus memberi diri untuk diubah. Menerima Dia sebagai Tuhan artinya bersedia tunduk kepada kehendaknya atau jalan pikirannya dan rencananya. Untuk tunduk kepada Tuhan Yesus, kita harus mengerti kehendaknya dengan tepat. Dalam Matius 11 ayat 5, Yesus menyampaikan pernyataannya bahwa orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dari pernyataan Yesus ini secara logis dapat dikatakan bahwa orang buta membutuhkan mata, orang lumpuh membutuhkan kaki yang kuat untuk dapat berjalan, orang kusta membutuhkan pentahiran atas kulitnya yang teridap kusta, orang tuli membutuhkan pendengarannya, dan orang mati membutuhkan jantung yang berdetak dan nadi yang berdenyut. Tetapi bagaimana dengan orang miskin? Jawaban logisnya adalah uang atau kekayaan. Dan inilah yang dipromosikan besar-besaran dewasa ini, sehingga hal ini memicu jemaat menjadikan Yesus sebagai juru selamat duniawi. Benarkah bahwa isi kabar baik itu adalah kekayaan di dunia ini? Ternyata bukan. Dalam perspektif Allah, kebutuhan utama orang miskin bukanlah harta. Tidak sedikit orang Kristen yang mencari Tuhan hanya untuk pemulihan ekonomi, tubuh yang sehat, keluarga bahagia, pekerjaan yang baik dan lancar,
kemudian jodoh sesuai dengan idaman, memiliki keturunan yang baik, dan perkara fana lainnya. Sudah tentu Tuhan bisa memberikan pemulihan atas hal-hal tersebut, karena Ia terlalu sanggup untuk hal itu. Dan Tuhan juga sebenarnya berkenan memulihkan keadaan kehidupan jasmani umatnya, asal dipersembahkan bagi kemuliaan-Nya. Tuhan menghendaki agar kita memberi perhatian kepada apa yang menjadi maksud keselamatan diberikan. Bila Injil yang diberitakan hanya bermaksud mengangkat manusia dari masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, pada dasarnya itu adalah penyesatan. Akhirnya bisa memunculkan pemikiran bahwa filsafat atau agama lain pun juga dapat menjawab kebutuhan inti manusia. Padahal hanya Yesus yang dapat menjawab kebutuhan inti manusia. Dalam 2 Korintus 11 ayat 2 sampai dengan 4 ditunjukkan kenyataan adanya pikiran jemaat yang disesatkan dari kesetiaan yang sejati kepada Kristus oleh Injil yang lain. Inilah cara kerja iblis yang menyesatkan. Kuasa kegelapan langsung menyerang ke jantung gereja. Ternyata iblis bisa menyelenggarakan pemberitaan firman Allah yang palsu, yang dilegalisir sebagai suara Tuhan. Kenyataan seperti ini selalu ada dalam sejarah kehidupan umat Allah, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Paulus mengingatkan bahwa iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Allah tidak menjanjikan kemakmuran dunia atau kejayaan lahiriah. Ia mengajak umat pilihan untuk hidup seperti Yesus hidup. Inilah kabar baik itu, bahwa Allah merebut kita dari cengkeraman iblis dan mengajarkan kepada kita cara hidup yang baru, yaitu cara hidup anak-anak Allah seperti Yesus. Tidak ada kabar baik lain yang sesungguhnya selain dari yang Yesus tawarkan. Kabar baik atau Injil inilah yang mengajarkan bagaimana setiap orang percaya bertingkah laku sebagai umat pilihan yang sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Kekristenan tidak sama dengan agama-agama lain. Hendaknya kita tidak berpikir bahwa kekristenan akan memberi kontribusi atas hidup sehingga kita dapat menjalaninya dengan lebih mudah. Sebenarnya hidup seseorang yang menerima Injil menjadi lebih sukar dan berat karena harus berjuang agar menjadi serupa dengan Yesus. Kalau Injil dipahami hanya sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah kebutuhan jasmani, maka orang Kristen tidak melakukan perjuangan dalam keselamatan, sehingga gagal menerima dan memiliki keselamatan tersebut. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.